Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Kiai Madalan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan di kesempatan subuh ini. Yang pertama, bertindak selaku imam subuh, yakni Ustaz Cahyono, dan bertindak selaku penceramah kajian subuh, insyaallah dia Ustaz Islami SAG MM. Alhamdulillah sudah ada bersama kita. Yang kedua, kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Madahan. Yang pertama, kajian jelang berbuka puasa, insya Allah dimulai sejak pukul 17.00 Indonesia Barat sampai dengan menjelang maghrib. Yang kedua, kajian jelang sholat tarawih untuk nanti malam, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Idam Lepari SH. Yang ketiga, untuk tadarus Al-Quran setiap pukul 21.00 sampai dengan selesai. Yang keempat, penyelenggaraan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan sahur bersama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kelima, penyelenggaraan pesantren Ramadan khusus anak-anak. Alhamdulillah sudah terlaksana tanggal 15 sampai dengan 16 Maret yang lalu. Informasi ketiga, Takmir Masjid Kiai Madalan menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal, dan fidyah, dan sudah dibuka insya Allah pelayanan 24 jam. Informasi keempat, infak pengajian jelang berbuka puasa terkumpul sebesar Rp210.000. Infak tarawih tadi malam terkumpul Rp300.000. Jumlah keseluruhan dari awal Ramadan sampai dengan tadi malam sebanyak Rp9.187.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga infak yang terkumpul ini menjadi tambahan catatan amal kebaikan untuk para jamaah sekalian. Selanjutnya, untuk memulai kajian subuh pada kesempatan kali ini, mari kita awali bersama-sama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau Ustaz Muhammad Irfan Islami SAG MM disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti salat subuh di masjid yang cukup megah ini. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan syafaat beliau kita pada hari kiamat nanti kita akan bersama-sama dalam barisan beliau. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia,
Ini adalah hari yang ke berapa? 24. 24 hari insya Allah akan kita lalui pada hari ini sebagai rangkaian ibadah Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Seiring dengan 24 hari yang kita lalui dan kita sedang memasuki 10 hari terakhir, minggu terakhir, kita sempurnakan rangkaian ibadah kita ini dengan berbagai macam aktivitas, baik di masjid, di rumah, maupun di mana saja. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di Ramadan-Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan subuh kali ini, mengutip surat Ibrahim ayat 7, wa in ta'azzana rabbukum, dan ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, maka syukurilah apa yang telah diberi, niscaya akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Namun seandainya engkau kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka insya Allah azab yang pedih menunggu kita. Bapak Ibu sekalian, memang kata bersyukur itu mudah kadang-kadang kita ucapkan, tapi kadang-kadang juga kita lalai dalam mengucapkan syukur ini. Dalam tradisi kita, dalam ajaran Islam, kita diberi tuntunan bagaimana cara bersyukur itu. Yang pertama, setiap apapun yang diberikan oleh Allah karunia, maka kita ucapkan dengan hamdalah. Ala kulli halin alhamdulillah. Jadi setiap segala sesuatu yang menimpa kita, maka senantiasa kita ucapkan alhamdulillah. Karena itulah maka memang kita dibiasakan. Di samping istighfar, kita juga selalu bersyukur mengucapkan kata alhamdulillah di setiap waktu. Jadi di samping berzikir, ibu-ibu ketika memasak nasi, umpamanya mencuci berasnya, seliti kata-kata bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita berkendaraan juga begitu. Ya, di samping kita istighfar, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah cara bersyukur yang paling sederhana, paling awal, paling dasar. Cara bersyukur yang kedua adalah senantiasa kita merenungi, kita menimbang-nimbang atas apa yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang kita lupa ketika sehat bahwa sesungguhnya kita diberi karunia yang sehat. Karena kalau kita sakit, maka banyak yang harus kita keluarkan bisa jadi. Contoh sederhana, ketika kita pagi ini keluar dari rumah menghirup udara segar. Ya, kita menghirup oksigen itu kan tidak bayar, gratis. Tapi karena kadang-kadang kita lalai, ya kita anggap biasa saja. Kita baru sadar ketika kita atau ada keluarga kita melihat orang yang harus dirawat di rumah sakit dan kemudian ternyata pernafasannya tidak bagus, dia harus disupport oleh oksigen. Oksigen itu kalau kita tidak BPJS, menggunakan sehari itu mungkin sudah habis jutaan. Saya lupa hitungannya berapa biaya 1 cc oksigen itu, tapi kalau kita hitung-hitung, nah kadang-kadang kita lupa dengan ini. Karena itulah cara bersyukur yang kedua. Ya kita senantiasa menghitung, menilai, mensyukuri, menyadari bahwa apa yang diberikan Allah ini banyak. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita disuruh ngitung-ngitung karunia Allah, nggak bisa kita habis ngitung itu. Ya tadi contoh, oksigen saja sudah berapa juta itu kalau kita hitung itu. Belum lagi karena kemudian kita diberi kesehatan, kemudian kita bisa melangkah ke masjid, mendapatkan pahala melangkah ke masjid. Tapi kalau sakit mungkin kita sholatnya hanya di rumah. Nah inilah yang kemudian yang cara bersyukur yang kedua, kita harus senantiasa merenungi hari ini umpamanya menjelang tidur nanti kita coba hitung. Begitu tadi kita bangun malam, ibu-ibu menambah pahalanya dengan mungkin menghangati masakan yang sudah disiapkan malam sebelum tidur. Kita bangun kemudian bisa menikmati sahur, bisa ke sini, nanti kita bisa beraktivitas terus sampai siang, sampai nanti berbuka, tarawih, tadarus. Nah menjelang tidur kita lihat
apa sih karunia Allah hari ini. Kalau kita itu nggak bisa kita. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, senantiasa kita harus ingat, ya, kita renungi sesungguhnya kesehatan, umur, mungkin yang bekerja bagus dan lain sebagainya, ini kita syukur. Ya, bahkan dalam sebuah hadis kan diingatkan, irtanim khamsan qabla khamsin. Jadi kita sebisa mungkin kita ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Pertama yang jelas usia kita. Mumpung kita masih hidup, belum meninggal. Begitu banyak orang nanti ketika sudah meninggal kemudian di alam kubur banyak sekali menyesal, kenapa ketika hidup saya tidak saya isi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh, kemudian ibadah-ibadah yang luar biasa. Atau tadi kita harus jaga kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Karena tadi kalau begitu sakit mungkin aktivitas kita menjadi berkurang. Atau usia muda kita sebelum datang usia tua. Usia tua itu kadang-kadang memang kita hanya menyikapi dengan kondisi umur ya, yang tua sudah mungkin aktivitasnya berkurang. Tapi sesungguhnya usia muda kita ini kan sangat panjang, tidak tergantung pada angka umur, karena umur itu kan hanya hitungan angka. Tapi sesungguhnya bagaimana semasa kita hidup ini sebelum nanti di akhir menjelang maut, bagaimana kita isi aktivitas muda kita ini dengan aktivitas yang bermanfaat. Ketika kita masih luang ini, nah bagaimana kita optimalkan waktu luang kita ini sebelum waktu sempit. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan, mempercepat amanah kita selesaikan dan lain sebagainya. Nah ini yang ketiga. Nah yang keempat jamaah sekalian, rasa syukur ini bisa kita tunjukkan atau kita optimalkan dengan cara memang berbagi apa yang kita sudah peroleh. Jadi bersedekah. Karena sedekah ini juga menunjukkan kesyukuran kita atas karunia kita. Karena kita yakin bahwa harta kita sesungguhnya yang kita terima, harta itu tidak hanya harta mal ya, tapi semua kesehatan kita itu juga harta, keluarga juga harta dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian harta yang kita miliki ini kita bagi kepada orang lain, kita sedekahkan. Kita ingat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah memberikan ibarat barang siapa yang berinfak di jalan Allah itu ibarat menanam sebutir benih. Jadi kita ibarat menanam sebutir benih ini, nanti benih ini akan tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu akan menghasilkan 100 buah. Jadi kalau hitungan matematik kita, ya berarti bersedekah itu 700 kali lipat janji Allah. Dan yang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah ini sesungguhnya harta yang menjadi milik kita nanti di akhirat. Karena yang harta-harta di dunia tidak kita bawa. Tetapi yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu insya Allah akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Dan insya Allah di dunia setidaknya tadi 700 kali lipat. Jadi memang yang berikutnya kesyukuran kita itu kita tunjukkan dengan cara berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada masjid, kepada sekolah, kepada siapa saja yang di jalan Allah, ya, supaya memang sekali lagi insya Allah yang kita sedekahkan akan menjadi harta kita membangun istana di surga, tetapi sungguhnya di dunia ini pun kita akan mendapatkan balasan. Jadi orang yang mengurangi harta untuk sedekah secara hakikinya sesungguhnya bukan harta kita berkurang, tapi justru akan bertambah. Bapak Ibu, cara bersyukur yang berikutnya, jadi tadi alhamdulillah, kemudian yang kedua, apa tadi Bapak Ibu? Cara bersyukurnya? Ini harus tanya jawab begini biar nggak ngantuk, karena subuh-subuh ini. Yang kedua apa? Ya, merenungi bahwa ini karunia Allah, ya, agar kita tidak tadi lupa bahwa ini semua pemberian Allah. Yang ketiga apa?
Oh, rupanya serius ini. Berbagi, yang keempat, wah sudah lewat ini. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah mulai tidak concern, maka terakhir Bapak Ibu sekalian, cara bersyukur kita adalah kita selalu sabar ketika kita diberi ujian. Karena nikmat Allah itu ada yang memang bentuknya kebahagiaan, bentuknya kenikmatan, tetapi sesungguhnya pemberian Allah itu juga ada yang bentuknya kadang-kadang ujian. Nah, orang Muslim itu luar biasa ya, dalam dua perkara. Ketika dia diberi nikmat, maka akan menjadi kebahagiaan, menjadi pahala kalau dia bersyukur. Ketika dia diberi ujian juga tetap akan menjadi kebaikan, menjadi pahala ketika dia bersabar. Nah, cara bersyukur kita yang berikutnya adalah kita senantiasa bersabar manakala karunia yang diberi Allah sifatnya ujian, sifatnya kesedihan, sifatnya kekurangan. Nah, ketika kita menghadapi pemberian Allah, karunia Allah dalam bentuk ujian, kekurangan, kesedihan ini, maka kita senantiasa harus bersabar. Bapak Ibu, demikian tips-tips menjaga kesyukuran kita, dan insya Allah kalau barang siapa tadi yang bersyukur maka akan ditambah, dan sesungguhnya kesyukuran kita ini akan senantiasa menumbuhkan kebahagiaan kita. Dan mudah-mudahan dengan mengamalkan cara bersyukur yang tadi, maka kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Billahi fi sabil haq fastabil farat albirru manittaqah nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.